Ya, dan kalau kita kaitkan dengan obrolan kita dari pagi, kalau toh lolos ya dari KPK ini dinyatakan akhirnya diputuskan ya karena memang penyidik sampai sekarang tetap bersikeras tidak mau meningkatkan jadi penyidikan dan kemudian menjadi tersangka, bukan berarti Anies sudah lolos dan karena diusung 3 partai tadi, karena masih agak ada hambatan lagi kalau pemilunya ditunda kan Anies nggak jadi lagi, sama dengan pengalaman dia ketika di Pilkada DKI yang ditunda juga tahun 2024. Ya, kita bicara lepas dari soal tadi pagi ya, tapi kelihatannya juga ini semua bagian dari upaya untuk memastikan bahwa mending ditunda aja. Jadi kalau Anies diputer-puter, berarti juga nanti pendukung Anies akan minta hal yang sama pada Ganjar. Ada memang Formula E, tapi ada lebih gede, yaitu Formula EKTP gitu kan. Dan yang bagian-bagian itu juga diingatkan, dan jurnalis tahu bahwa ini tukar tambah aja, tukar tambah kasus segala macam. Tetapi kalau kita lihat dari segi makro politik atau makro ambisi istana, ini juga dipermainkan terus supaya ada alasan untuk membatalkan pemilu. Satu waktu mungkin dianggap bahwa ya begitu Anies mendaftar lalu dikeluarin sprindik, itu artinya batal karena nggak mungkin cuma ada satu calon. Ya, calon yang lain juga dibatalkan dengan cara yang sama. Ganjar mungkin juga dianggap batal, maka tinggal Prabowo calon presiden. Nah, nggak boleh juga karena cuma satu calon. Ya. Jadi sebenarnya dari semua kasus mulai dari Anies Baswedan, kasus yang lain-lain dan sebagainya, ini sebenarnya muaranya cuma satu ya, bahwa bagaimana lagi-lagi ya sorry to say kita mesti ngomongnya balik lagi ke istana dan balik ke Pak Jokowi. Itu saya kadang-kadang frustrasi juga ngomongin ini. Ya kan itu kita bikin proyeksi aja, kan kita bisa bikin analisis. Oke, semua kandidat udah sepakat 20%, partai pendukung udah selesai, KPU udah verifikasi macam-macam itu. Lalu ada 3 kandidat muncul, 1 Prabowo, 2 Anies Baswedan, 3 Ganjar. Tiba-tiba ada permainan politik kecil yang menyebabkan Ganjar mesti ditangkap KPK dengan alasan tersangka EKTP. Tiba-tiba Anies juga ditangkap KPK dengan alasan Formula E, maka tinggal Pak Prabowo. Artinya tidak boleh pemilu karena nggak mungkin pemilu satu orang aja kan. Jadi semua desain buruk terpaksa mesti kita bayangkan karena kita berhadapan dengan taktik buruk istana. Wartaekonomi.co.id bongkar hal yang lebih menjegal Anies dibanding ancaman ditersangkakan KPK. Rocky Gerung ini dipermainkan istana. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti nasib calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang disebut tengah terombang-ambing dalam ancaman Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Formula E. Rocky pun mengungkap kemungkinan Anies benar-benar menjadi capres di tengah segala upaya penjagalan yang menimpanya. Seperti diketahui, saat ini ex-gubernur DKI Jakarta itu telah diusung oleh 3 partai politik. Mulanya jurnalis senior Hersubeno Arif mengatakan bahwa Anies belum tentu menjadi calon presiden meskipun nantinya lolos dari jeratan KPK. Kalau toh lolos dari KPK ini dinyatakan, akhirnya diputuskan ya karena Arena memang penyidik sampai sekarang tetap bersikeras tidak mau meningkatkan jadi penyidikan kemudian jadi tersangka. Bukan berarti Anies sudah lolos karena diusung 3 partai, ujar Hersubeno dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung pada hari Senin 20 Februari 2023. Itu karena masih ada hambatan, yaitu berupa penundaan pemilu yang mengartikan Anies tidak akan bisa maju sebagai calon presiden. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung memberikan pandangannya. Dia mengatakan diombang-ambingnya Anies dengan kasus Formula E merupakan bagian dari upaya penundaan pemilu. Selain Anies yang diombang-ambing, kemungkinan pendukung Anies akan meminta kasus yang terkait Ganjar Pranowo yaitu EKTP untuk diusut juga. Kelihatannya juga ini bagian dari upaya untuk memastikan bahwa mending ditunda aja tuh pemilu. Jadi kalau Anies diputer-puter, berarti juga nanti pendukung Anies akan minta hal yang sama pada Ganjar, ujar Rocky.
Kalau kita lihat dari segi makro politik atau makro ambisi istana, ini juga dipermainkan supaya ada alasan membatalkan pemilu. Imbuhnya, untuk diketahui, Ketua Dewan KPK Tumpak H. Pangabean bersepakat untuk menuntaskan persoalan Formula E yang dikaitkan dengan Anies Baswedan. Adapun salah satu hal yang disepakati antara Dewas dan pimpinan KPK yaitu terkait kelayakan kasus Formula E ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ya, dan kalau kita kaitkan dengan obrolan kita tadi pagi, kalau toh lolos ya dari KPK ini, dinyatakan akhirnya diputuskan ya karena memang penyidik sampai sekarang tetap bersikeras tidak mau meningkatkan jadi penyidikan dan kemudian menjadi tersangka, bukan berarti Anies sudah lolos dan karena diusung 3 partai tadi, karena masih akan ada hambatan lagi kalau pemilunya ditunda kan Anies nggak jadi lagi, sama dengan pengalaman dia ketika di Pilkada DKI yang ditunda juga tahun 2024. Ya, kita bicara lepas dari soal tadi pagi ya, tapi kelihatannya juga ini semua bagian dari upaya untuk memastikan bahwa mending ditunda aja. Jadi kalau Anies diputar-putar, berarti juga nanti pendukung Anies akan minta hal yang sama pada Ganjar. Ada memang Formula E, tapi ada yang lebih gede, yaitu Formula EKTP gitu kan. Dan yang bagian-bagian itu juga publik ingatkan dan jurnalis tahu bahwa ini tukar tambah aja, bertambah kasus segala macam. Tetapi kalau kita lihat dari segi makro politik atau makro ambisi istana, ini juga dipermainkan terus supaya ada alasan untuk membatalkan pemilu. Satu waktu mungkin dianggap bahwa ya begitu Anies mendaftar lalu dikeluarin sprindik, itu artinya batal karena nggak mungkin cuma ada satu calon. Nah, calon yang lain juga dibatalkan dengan cara yang sama. Ganjar mungkin juga dianggap batal, maka tinggal Prabowo calon presiden. Nah, nggak boleh juga karena cuma satu calon. Ya. Jadi sebenarnya dari semua kasus mulai dari Anies Baswedan, kasus yang lain-lain dan sebagainya, ini sebenarnya muaranya cuma satu ya, bahwa bagaimana lagi-lagi ya sorry to say kita mesti ngomongnya balik lagi ke istana, balik ke Pak Jokowi. Itu saya kadang-kadang frustrasi juga ada ngomongin ini. Ya kan itu kita bikin proyeksi aja, kan kita bisa bikin analisis. Oke, semua kandidat udah sepakat 20%, partai pendukung udah selesai, KPU udah verifikasi macam-macam itu. Lalu ada 3 kandidat muncul, 1 Prabowo, 2 Anies Baswedan, 3 Ganjar. Tiba-tiba ada permainan politik kecil yang menyebabkan Ganjar mesti ditangkap KPK dengan alasan tersangka EKTP. Tiba-tiba Anies juga ditangkap KPK dengan alasan Formula E. Maka tinggal Pak Prabowo. Artinya tidak boleh pemilu karena nggak mungkin pemilu satu orang aja kan. Jadi semua desain buruk terpaksa mesti kita bayangkan karena kita berhadapan dengan taktik buruk istana. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.